warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa dari kelas 1F, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi pada ayam, sistem pernapasan pada ayam, sistem pencernaan pada ayam, dan sistem sirkulasi darah. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama tentang sistem peredaran darah pada ayam. Yang pertama, ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ayam. Yang kedua, hati. Hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit pada ayam yang sudah rusak. Yang ketiga, cairan empedu. Cairan empedu berfungsi sebagai memberi warna pada feses. Yang keempat, ginjal. Ginjal berfungsi sebagai tempat penyaringan darah menuju urin. Selanjutnya tentang sistem pernapasan pada ayam. Pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah awal pernapasan pada ayam yang berfungsi untuk menghirup udara yang dibantu oleh bulu hidung untuk menyaring debu, kotoran, dan bakteri yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trankea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuknya udara selama respirasi, dan mengatur suara, kemudian udara disalurkan ke trakea. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa dari cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum berubah menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keempat, tentang bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta menghasilkan bakteri penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar pada tubuh ayam. Yang kelima, pulmo atau paru-paru terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, tentang kantong udara. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya kita ke sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut ditemukan lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang memanjang seperti pipa, berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok adalah tempat penyimpanan makanan sementara yang sebenarnya esofagus yang membuat. Yang keempat, proventriculus atau lambung sejati ayam. Pencernaan yang enzim yang melibatkan sekresi HCl, asam klorida, enzim dan getah lambung untuk mencerna protein pankreas. Terletak di antara lingkaran duodenum pada usus halus, berfungsi sebagai pengendapan endokrin maupun sebagai eksokrin. Yang keenam, hati, berfungsi sebagai sistem sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, lipida, serta inaktifikasi hormon inaktivida. Selanjutnya tentang sistem reproduksi ayam jantan. Yang pertama, testis. Testis pada ayam jantan memiliki ukuran sekitar 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Secara umum, ejakulasi yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 ml, menghasilkan cairan warna putih yang biasa disebut sebagai sperma. Yang kedua,
epididymis yang berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ke van deferens. Yang ketiga, vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Kelima, penis. Penis berfungsi sebagai penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Yang keenam, kloaka. Kloaka berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya, sistem reproduksi ayam betina. Pertama, ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Sebagai penghasil ovum, terdiri dari kurang lebih 1.500 partikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang pembuluh darah dalam ovarium. Oviduct, saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina yang berakhir di kloaka, yang berfungsi untuk saluran spermatozoa menuju ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas atau oviduct dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pematangan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari bagian oviduct terpanjang sekitar 55 cm, berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albuman telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kelabang lunak. Yang keenam, uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan dinding kuat yang panjangnya 10-12 cm, berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 10-20 jam. Yang ketujuh, vagina. Vagina merupakan bagian paling kaudal atau belakang dari oviduct dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem pencernaan pada ayam, sistem sirkulasi darah pada ayam, sistem pernapasan pada ayam, dan sistem reproduksi ayam jantan dan ayam betina. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.